I'm listening. Halo guys, ini dia Xpeng G6 Pro. Kalau sebelumnya udah pernah ya Xpeng G6 yang standar. Kali ini yang varian Pro nya nih. Jadi ini jatuhnya varian facelift ya dari Xpeng G6. Untuk harga 619 juta OTR Jakarta. Sparknya kayak gini ya. Ini nggak bisa diakses dari remote key dari HP. Nanti kita coba nih. Kalau kita kunci, spion di auto folding kayak gini. Ketika di unlock, auto folding terbuka ketika di unlock. Ini ada welcome alertnya di sini ya, di lampu senjanya. Kalau kita tahan locknya, oh dia nggak bisa buat buka jendela ya, tapi dia bisa buat buka bagasi belakang kayak gini. Ya, ini harus dipencet 2 kali baru dia terbuka. Kalau kita tahan lagi, pencet lagi 2 kali, ini bagasi bakal nutup secara otomatis. Ini ya, kita coba nih aplikasi Xpeng-nya ya, karena ini kebetulan kita lagi saya konekin. Jadi dia bisa ini juga ya, jadi kayak remote mobil nih. Kalau misalkan memang benar-benar kondisinya urgent, jadi kita ini bisa mengunci dan membuka pintu ya. Nih ya, jadi ini tuh bisa buat ini nih, buat lock mobil, bisa buat buka window. Nah kayak gini tuh. Ini gak bisa buat ngebut juga ya. Nah nih, ini gak bisa buat power on, bisa buat T-Park, bisa buat horn juga. Nah kayak gini tuh. Dan ini gak bisa buat nyalain lampunya nih tuh. Jadi kayak seolah-olah biar kita tahu ya ada locator di mobilnya nih. Ini gak ada interiornya, dan ini gak bisa intelligent parking assistance. Jadi mobil ini bisa kita maju mundurkan dengan cara remote ya, asal kita koneksikan ke Bluetooth. Nih misalkan kita lagi pengen dimajuin atau nggak dimundurin, dengan catatan ini ya, kalau misalkan memang benar-benar lagi parkir tapi di tempat yang sangat sempit kayak gini nih tuh. Ini nggak bisa buat ini ya, remote parking. Tapi kalau remote parking ini kita coba pas posisinya memang benar-benar ini ya, ada space parkir dan ada marka jalan. Karena kalau nggak ada marka jalannya dia nggak akan ngebaca nih. Ini nggak bisa buat ngatur fitur-fitur segala macam ya. Untuk detail-detail headlampnya, ini posisi lampu senja ya sama DRL. Ini kayak gini. Nah, ini lampu senja LED. Ini posisi lampu senja sekaligus sama DRL-nya. Ini logo Xpeng-nya. Lampu utama di situ ya, dia LED projector. Lampu jauhnya juga di situ dia beam. Ada corner sensor ya sebanyak 6 titik nih, karena dia juga bisa parking assist. Dia juga body kit bawahnya beda ya sama yang mode sebelumnya nih. Untuk velg juga ini banyak besar. Banyak pakai Michelin Power Sport EV dengan profil ban 25545 R20. Prinsipnya kayak gini ya, dia jari-jari. Ini ada logo Xpeng-nya. Ini ada kamera samping ya situ ya, depan belakang. Saya di sini spion dia warna body. Tangkanya hitam ya. Ini ada kamera 360. Ini juga ada fitur radar, ada kaca panoramik. Handle sini mau ditarik, dia warna body ya, dan handle terbuka. Sudah smart key. Untuk door trimnya ini warna abu-abu ya. Ya di sini banyak sudah soft touch. Ini buat buka pintunya. Kalau manual di sini ya, jadi dia bisa emergency juga. Power window-nya all auto ya, baik buka maupun tutup. Sini ada window lock, ini central lock, ada speaker, cup holder, dan door pocket. Ini joknya juga sudah elektrik ya. Ada pengaturan reclining, sliding. Ini buat lupa support. Ini gesturnya kayak gini. Nih ya. Jadi My Xpeng ini kita bisa mengakses beberapa ini ya fitur nih. Misalkan digital key ini bisa T-Park, bisa buat nyalain lampu, bisa buat nyalain flash. Bahkan ini gak bisa remote parking ya sama forward dan reverse nih. Ini kayak gini ya. Ini transmisinya matic 2 pedal. Ini buat buka kap mesin harus 2 kali. Ini ada kisi AC. Bahan dasar seperti ini dia sudah soft touch. Ini kalau misalkan kita udah pegang kunci dan mobil terbuka, langsung nyala ya. Ada informasi bahwa kap mesinnya terbuka. Ini ada mode comfort. Ini buat ngatur AC ya, buat air volume-nya juga bisa. Terus kalau di kanan sini ada ini ya, ini ada informasi gestel apa.
Ada media volumenya sama mute-nya. Ini buat back lagi. Ini buat tuas transmisi sini ya, dia single speed dan kalau ke mobilnya. Nah nih. Ini ada kamera 360 yang lengkap dengan arah gerak setirnya. Ini ada TPMS juga di situ ya. Terus di kiri sini ada saklar wiper yang sudah intermittent. Ini saklar wiper dia sudah auto dan bisa diatur intervalnya juga. Ada wiper belakang. Ini buat pengatur AC ya. Ini bisa diatur suhunya. Setir kayak gini, model 2 palang. Langsungnya kayak gini. Airbag lengkap ya sampai ke pilar. Untuk pengaturan setir, dia tilt teleskopik kayak gini. Ini udah ada biskuit ya setirnya. Ini juga ada sensor ini ya, kayak sensor buat ke drivernya. Di sini nggak ada handgrip bagian driver. Ini sun visor lengkap dengan vanity mirror dan lampu ya. Lampunya di sini sudah LED, dia modenya magnet. Ini lampu bacanya kiri kanan nih kayak gini. Ini hazardnya, ini buat sos sama buat matinnya. Spion tengah juga sama ya, dia sudah auto dimming dan bisa jadi kamera nih. Nah kayak gini. Head unitnya, ini monitor sama ya kayak model yang G6 yang biasa nih. Ini udah terintegrasi. Ini juga ada petanya. Terusnya ada informasi ya, vehicle health, scene start. Ini ada totalnya sama auto trip. Ada maintenance mode juga. Ada charging port, ada trunk, ada windows adjustment. Ini gak ada unlocking feedback ya, ada locking feedbacknya. Ini ada lights. Ini saklar headlamp sini ya, tadi ya sudah auto dan lengkap dengan saklar fog lamp belakang. Ini ada ini juga ya, ada musik ritme juga nih buat ambient lightnya. Kalau seat juga yang ini ada front and rear, ini ya rear massage nih kayak gini. Ini juga ada mode pengendara ya, ada 4, Eco, Comfort, Sport dan Individu. Ini juga ada ini juga ya, hill control sama stability control. Ini ada rem parkir elektrik dengan auto hold. Driver assistant juga ada ya di sini ya. Ini ada safety, driving, parking, voice assistance, suara. Ini charging and discharging, display. Bisa diatur ya autonya. Ini kayak gini. Ini device connection, ada general juga. Ini tadi ya settingnya dari sini. Ada peta juga, ada real time-nya, ada air conditioning. Untuk AC di sini ya, digital climate control, ini dual zone. Pengaturan arah semburan juga di sini lengkap ya. Dia sampai ke kaca depan telepon defogger. Ini dia defoggernya. Ini open close air-nya dia di sini ya. Nah nih, ini open close air-nya. Tadi suhunya paling dingin 16. Suhu paling panas ini 32 ya. Dia ada heater juga. Terus juga di sini ada ini ya, buat cooler dan heater seat. Ini bagian driver, ini bagian penumpang. Ini rearnya juga sama ya, ada AC belakang. Ini juga ada arah semburannya, tapi ini nggak ada pengatur suhu ya, jadi cuma di depan aja. Ini ada exit sleep juga, ada mindfulness space, ada wired casting. Ini ada DVR juga ya, tapi harus pakai USB kayak gini. Nah nih ya, ada X-Guard settingnya. Terus ada wired casting, ada App Store, ada user manual. Ini ada browser juga ya, ada Spotify, Apple CarPlay dan ada autonya wireless ya di sini. Ini kamera 360-nya. Ini ada musiknya. Ini tadi AC-nya, ada kisi AC 2 biji. Ini war sajinya kiri kanan. Ada cup holder. Yang bersih kulit ya. Ini juga ada cipipan juga yang cukup dalam dan ini lapis ban bludru. Ini joknya kulit ya, warna grey nih, bukan hitam. Seatbelt sini dengan register, ini ada pilar, di sini nggak ada hand grip. Sun visor sini lengkap dengan vanity mirror. Lampunya kayak gini ya, mode magnet, LED. Ini back sisi penumpang depan. Ini nggak ada laci ya, jadi lacinya bukan di sini nih. Ini layout dari door trimnya. Kita lihat ke baris kedua.
Di baris keduanya sama kayak di depan. Ini ya, door trimnya sama. Bahannya kulit. Ini buat handle-nya. Ini ada speaker dan cup holder. Duduk di belakang dari Xpeng G6 Pro. Spesial dari Majarian ya. Di sini dia ada spare pocket bagian driver. Ini ada kisi AC 2 biji. USB-nya Type C semua ya, kiri kanan. Sisi penumpang depan juga sama, dia ada spare pocket. G6 ini penggerak belakang ya, tapi dia flat floor. Dan ini layout dashboardnya dan door trim ya kayak gini. Xpeng G6 Pro. Nah yang belakang malah ini ada grip ya, moderator lengkap dengan lampu baca yang sudah LED, tapi nggak ada hook. Seatbelt di situ dia rapi, headrest 33 adjustable. Armrestnya kayak gini ya. Ini cup holder. Lipatan kursi tadi 40-60 dan baris keduanya enaknya bisa di recline ya. Ini lebih tegak, ini lebih rebah. Headroom baris kedua di sini lega ya. Yuk kita lihat ke bagasi belakang. Untuk rem belakang sini dia cakram. Ini buat buka chargernya harus dari ini, harus dari dalam, kalau nggak pakai remote key ini. Jadi ini kita tinggal buka portnya, dia bakal terbuka sendiri. Nah seperti ini. Nah untuk range, karena ini yang varian Pro ini range-nya adalah 611 km ya, sesuai NEDC. Kalau WLTP-nya dia 525 km. Untuk charging kalau pakai AC tuh dia dari 5 hingga 100% tuh bisa ditempuh dalam waktu 9 jaman ya. Itu 11 kW. Tapi kalau pakai DC charging yang super fast charging yang 451 kW itu dia dari 10 hingga 80% bisa ditempuh dalam waktu 12 menit. Nya CCS2 tutupnya kayak gini. Untuk di stop lamp sama nih, dia LED, dia running ya. Ini lampu senjanya di situ. Ini G6. Untuk lampu rem di sini ya. Ya kalau kita rem posisinya di situ. Untuk lampu mundurnya dia lebih di bawah lagi nih. Dan sama-sama sudah LED ya. Nah nih. Ini juga ada sensor parkir, dia lengkap 6 titik. Ada kamera mundur, lampu belakang juga sudah LED. Untuk buka bagasi pakai tombol ya, dan udah power back door. Nah nih, lagi ada barang ya. Untuk space bagasi juga lumayan besar nih buat sebuah Xpeng. Ini power outlet. Ini ada laci penyimpanan, dia nggak ada ban serep ya kalau G6 ini. Ini ada lampu bagasinya kiri kanan. Ini speaker belakangnya Xpeng. Ada separator. Ini nutup bagasinya kayak gini. Ini dia desain dari belakangnya server all Xpeng G6 yang Pro. Nih ya. Di sini dia dari wiper yang ngumpat, ada di defogger, kameranya lengkap ya. Atas bawah situ ada yang stop lamp dan spoiler. Untuk sisi penumpang depan sama kayak di driver. Ini joknya sama-sama elektrik ya. Ada motor reclining, sliding, register. Ini buat lomba supportnya. USB-nya di sini ya, Type C Type A dengan satu buah power outlet kayak gini. Tuh. Dan ini layout dashboardnya server all dari penumpang depan kayak gini. Tuh. Untuk motor listriknya, ini outputnya adalah 228 PS-an ya. Untuk torsinya dia tuh di 440 Nm. Outputnya dia 211 kW ya. Untuk baterai kapasitasnya adalah 80,8 kWh. Ini ada air wiper ya. Di sini juga sudah dicat, termasuk kap mesin, tapi ini belum ada peredam, tapi sudah hidrolik 3 sisinya nih. Untuk drivetrain dia penggerak roda belakang. Oke, udah bikin video mengenai Xpeng G6 yang varian Pro. Terima kasih telah menyaksikan, sampai video berikutnya.